Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dalam pembelajaran ekonomi kelas 10. Kali ini kita masih membahas tentang badan usaha yang merupakan pertemuan kedua. Anak-anak sekalian, pada kali ini kita nanti akan membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha. Sebelumnya, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan kalian tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara online. Sebelum memulai pada pembelajaran, siapkan dulu buku kita, buku modul ekonomi kelas 10. Oke, kita mulai saja pada kali ini. Indikator yang akan kita pelajari adalah menjelaskan bentuk-bentuk BUMN, BUMS, koperasi, dan BUMD. Kemudian mengidentifikasi ciri-ciri BUMN, BUMS, koperasi, dan BUMD. Bentuk-bentuk badan usaha itu bisa dilihat berdasarkan 3 sekup atau permasalahan. Yang pertama berdasar kepemilikan modal, di mana bentuk badan usaha itu ada BUMN, ada BUMS, dan BUMD, serta badan usaha campuran. Kemudian berdasar atas wilayah yang ditempati, ada badan usaha yang modalnya dari dalam negeri dan badan usaha yang modalnya asing. Kemudian kalau bentuk badan usaha berdasarkan badan hukum, ada perseorangan, ada firma, ada CV, PT, yayasan, koperasi, dan badan usaha swasta asing. Nah, sekarang saya bahas sekilas tentang BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Sedangkan BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta. Kalau badan usaha milik daerah atau BUMD berarti badan usaha yang modalnya berasal dari pemerintah daerah. Sedangkan badan usaha campuran, badan usaha yang modalnya sebagian milik pemerintah dan sebagian milik swasta. Kemudian kalau wilayah yang ditempati modal dalam negeri berarti badan usaha tersebut permodalannya khusus dari dalam negeri. Kalau yang modal asing berarti modalnya berasal dari luar negeri ya tetapi operasinya di dalam negeri. Kemudian kalau berbadan hukum ya ada itu perseorangan, ada firma, ada CV, ada PT, ada yayasan, ada koperasi, badan usaha swasta asing lainnya. Jadi untuk yang berbadan hukum itu ada 7 macam. Kemudian BUMN, badan usaha milik negara. Ini terbagi menjadi 2, ada Perum dan Persero. Kalau Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, di mana tujuan untuk kemanfaatan berupa penyediaan barang atau jasa yang memiliki mutu tinggi sekaligus untuk mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Contoh daripada Perum ada Pegadaian, ada Perum Peruri, ada Perum Balai Pustaka. Nah, ini contoh-contoh daripada Perum. Kemudian Persero. Berbeda dengan Perum, kalau Persero ini modalnya terbagi atas saham, yang mana saham ini paling sedikit 50% dimiliki oleh negara, sedangkan sisanya bisa dimiliki oleh swasta. Namun tujuan dari Persero di sini adalah tetap mencari keuntungan. Contohnya adalah PT Jasa Marga, PT Asuransi Jiwasraya,
BNI, PT PLN. Ini adalah contoh daripada BUMN. Nah, di sini tetap tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Oke. Sekarang menginjak ke kelebihan BUMN. Kelebihan BUMN adalah memproduksi barang jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak. Berarti di sini dipakai untuk masyarakat umum. Kemudian yang kedua, mencegah terjadinya monopoli. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Itu jelas di sini. Kemudian yang keempat mencari keuntungan, di mana keuntungannya ini nanti akan menjadi pendapatan negara. Yang selanjutnya dapat membina usaha mikro kecil dan menengah, di mana di sini usaha kecil menengah adalah termasuk UMKM. Kemudian yang selanjutnya sebagai sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, di sini sarana prasarananya sudah disiapkan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah untuk menstabilkan perekonomian. Ini tadi kelebihan daripada BUMN. Berikut kita menginjak ke kelemahan BUMN. Kelemahan BUMN yang pertama, bila mana dalam proses pengelolaan di sini kurang profesional, maka akan menyebabkan kerugian. Sehingga sifat keprofesionalan pengelola ini sangat diharapkan. Kemudian yang kedua, bila kurang adanya pengawasan, maka akan menimbulkan kerugian, yang mana di sini biasanya akibat atas penyelewengan. Kemudian yang ketiga, sering terjadi ketidakefisien karena biasanya karena merupakan milik negara, maka semua warga negara merasa ikut memiliki. Yang keempat adalah sering terjadi KKN, di mana di dalam perekrutan tenaga kerjanya sering terjadi KKN. Kemudian yang berikutnya adalah kurang kreativitas dan disiplin. Karena di sini dalam BUMN kurang adanya tantangan. Yang keenam, kemajuan perusahaan yang pesat sering menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Yang terakhir, apabila modal yang digunakan berasal dari utang negeri, luar negeri, maka utang negara akan semakin bertambah. Ini tadi kelemahan daripada BUMN. Sekarang kita menginjak ke BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, yang mana tadi saya sebutkan dalam permodalannya adalah berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Di dalam perusahaan umum daerah, di sini terbagi menjadi dua BUMD itu, perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Di mana di dalam perusahaan umum daerah, di sini adalah modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Nah, jadi kalau perusahaan umum daerah ini tidak terbagi atas saham, sedangkan perusahaan perseroan daerah permodalannya terbagi atas saham. Ini untuk BUMD. Kemudian kelebihan daripada BUMD yang pertama adalah memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak, di mana di sini harganya cenderung murah karena adanya subsidi. Kemudian usaha yang dilakukan adalah bergerak di sektor vital, artinya untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, dengan adanya BUMD dapat menyerap tenaga kerja. Kemudian yang keempat, modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian pengelolaannya lebih profesional. Ini karena pengelolaan berasal dari direksi dan komisaris yang ditunjuk pemerintah berdasarkan RUPS.
Inilah tadi kelebihan tentang BUMD. Sekarang kelemahan daripada BUMD yang pertama adalah pengelolaannya terkadang kurang efisien sehingga mengalami kerugian. Jadi ini nanti tergantung atas pengelolaannya. Kemudian yang kedua, pendiriannya cukup sukar atau sulit dibandingkan dengan usaha swasta karena melalui suatu peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, ada usaha yang terjadi monopoli, meskipun akhirnya juga untuk kesejahteraan rakyat. Ini kelemahan dari BUMD. Menginjak ke bahasan berikutnya adalah badan usaha milik swasta, di mana badan usaha milik swasta ini permodalannya seluruhnya dimiliki oleh pihak swasta, baik secara perseorangan maupun persekutuan. Kemudian kalau didasarkan badan hukum yang dipilih, badan usaha milik swasta dapat dibedakan dalam bentuk badan usaha perseorangan, firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Mari kita ulas satu per satu. Nah, ini skemanya. Di dalam BUMS itu terbagi menjadi perseorangan, firma, CV, dan PT. Badan usaha perseorangan. Di sini dinamakan perseorangan berarti didirikan oleh seseorang. Yang mana modalnya dari seorang dan ia sendiri yang memimpin, bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mencari laba. Sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung oleh pemilik perusahaan sendiri. Kemudian yang kedua adalah firma. Persekutuan dua orang atau lebih mendirikan usaha dan menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan, di mana tanggung jawab sekutu tidak terbatas sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi atau privat. Bila mana perusahaan menderita kerugian, maka seluruh kekayaan pribadi dapat dijaminkan untuk menutup kerugian firma. Nah, di sini ada dua orang atau lebih dicontohkan. Suatu firma namanya ABC, asalnya dari Amir, Budi, Catur. Ketiga orang ini mendirikan perusahaan dengan memakai nama bersama. Bagaimana kalau salah satu meninggal? Nah, bila mana salah satu meninggal, maka firma tersebut harus dibubarkan, kemudian mendirikan lagi. Ini untuk firma. Kemudian ada persekutuan komanditer, di mana yang dimaksud persekutuan komanditer atau CV, persekutuan dua orang atau lebih mendirikan usaha di mana satu atau beberapa orang bisa menjadi sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, sekarang untuk sekutu aktif atau bekerja atau sekutu komplementer, yaitu sekutu yang berhak memimpin perusahaan. Sedangkan yang sekutu pasif atau tidak bekerja atau sekutu komanditer, sleeping partner, yaitu sekutu yang hanya sebatas menyerahkan modalnya saja. Jadi ada dua, yang pertama aktif, memimpin perusahaan, mengatur perusahaan. Kalau yang pasif hanya menyerahkan modal saja. Yang selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT, di mana persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau saham, di mana tiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Nah, di sini mendirikan PT harus dengan akta notaris dan harus ada izin atau persetujuan dari Menteri Kehakiman. Dan PT tersebut harus diumumkan dalam berita negara atau lembaran berita negara sehingga PT berbentuk badan hukum. Nah, ini berarti kalau kita membeli saham sama halnya kita dianggap memiliki perusahaan karena saham adalah
bukti kepemilikan perusahaan. Yang selanjutnya ada koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasar atas kekeluargaan. Ini koperasi. Syarat di dalam koperasi ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Kalau koperasi primer, paling sedikit anggotanya 20 orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. Sedangkan kalau koperasi sekunder didirikan paling sedikit 3 koperasi. Nah, di sini kalau yang koperasi sekunder sama halnya dengan minimal 60 orang, tapi dari 3 koperasi. Kemudian jenis-jenis koperasi, ada koperasi konsumen di mana koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha memberikan pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. Kemudian yang koperasi produsen, koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota. Ini adalah koperasi produsen. Yang ketiga ada koperasi jasa, di mana koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Yang terakhir ada koperasi simpan pinjam. Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Jadi di sini jenis koperasi dipisahkan menjadi koperasi konsumen, produsen, jasa, dan simpan pinjam. Oke, ini tadi materi kita hari ini tentang bentuk-bentuk badan usaha. Semoga kalian bisa memahami semua. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Meskipun kita belajar secara online, semoga tetap memberikan semangat kalian. Oke, hari ini saya akhiri pembelajaran kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.